dan sukma sering dipakai bergantian dalam bahasa sehari-hari. Tapi kalau ditarik ke filsafat Islam, Jawa, dan tasawuf, maknanya beda nuansa. Asal kata bahasa Arab ar-ruh artinya tiupan atau yang menghidupkan. Konsep unsur ilahiyah yang ditiupkan Allah ke jasad manusia, ruh itu yang bikin jasad jadi hidup. Q.S. Al-Hijr. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, sifat suci, abadi, urusan Tuhan langsung manusia gak bisa tahu hakikatnya. Q.S. Al-Iska. Ruh itu urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Fungsi sumber kehidupan biologis, kalau ruh dicabut mati secara fisik. Kondisi setelah mati ruh kembali ke Allah tidak gentayangan. Asal kata bahasa Jawa Sansekerta disebut juga sukmo, nyawa halus. Konsep lebih ke badan halus atau kesadaran yang bisa keluar masuk jasad dalam kejawen. Sukma itu lapisan diri manusia selain raga. Sifat bisa merogoh sukmo alias keluar dari tubuh saat tidur, meditasi, atau mati suri. Makanya ada cerita sukmanya pergi. Fungsi terkait kesadaran, mimpi, emosi, kepribadian. Kalau orang pingsan koma, dibilang sukmanya belum kembali. Kondisi setelah mati. Dalam kepercayaan Jawa, sukma orang mati bisa masih di sekitar selama tak atau hari sebelum lanjut ke alam lain ini yang sering dikaitkan dengan penampakan. Tabel bedanya biar gampang. 0. Kesimpulan gampangnya, bayangin manusia kayak HP, jasad hardware, body HP, ruh listrik. Baterai utama tanpa listrik, HP mati total. Sukma software, sistem operasi. Gak kalau orang meninggal, ruhnya dicabut, listrik mati. Kalau orang tidur, meditasi, sukmanya jalan-jalan, jalan-jalan. Dalam Islam murni, sebenarnya yang dibahas cuma ruh dan nafs, jiwa. Konsep sukma itu akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Makanya
Di Al-Quran gak ada istilah